Selamat hari Minggu Jemaat Tuhan yang terkasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah Minggu Trinitas dan ucapan syukur ulang tahun ke-29 GKI Serpong bersama dengan keluarga di rumah. Mohon perhatian untuk hal-hal sebagai berikut. Ibadah Trinitas hari ini dan ucapan syukur ulang tahun ke-29 GKI Serpong dilayani oleh Pendeta Agus Wijaya sebagai pembawa firman, Pendeta Yosias Nugroho Wijaya, Pendeta Marvan F. Niki Yulu Tahamata, Pendeta Yonatan Wijayanto, dan Pendeta Manda Laika Dandel. Demikian warta baca ini. Warta selengkapnya dapat dibaca dalam I-Warta GKI Serpong. Terima kasih. Di tengah-tengah pandemi COVID-19, hari ini kita merayakan ulang tahun GKI Serpong yang ke-29. Dan saat ini kita akan bersama-sama untuk melintasi sejarah kehidupan GKI Serpong selama 29 tahun.
Segala kemuliaan bagi Allah Tritunggal yang menyatakan diri dan kasih-Nya melalui penciptaan, penebusan dan pemeliharaan yang sungguh mulia. Pada perayaan Minggu Trinitas ini, kita dituntun untuk merenungkan firman Tuhan dengan tema hidup dalam penyertaan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus memanggil kita memasuki persekutuan dengan Tuhan dan sesama melalui ibadah hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara, hari ini kita merayakan Minggu Trinitas. Dalam kalender gerejawi, Minggu Trinitas ditempatkan satu hari Minggu setelah perayaan Pentakosta. Dalam Minggu Trinitas ini kita merayakan karya Allah yang sempurna dalam Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Hari ini kita juga merayakan hari ulang tahun ke-29 GKI Serpong. Saudaraku, kita semua sebagai umat Tuhan dipanggil untuk menjadi pribadi yang bersahabat dan partisipatif dalam cinta kasih, sehingga makin banyak orang yang menjadi percaya kepadanya dan mengikuti Dia.
Dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, kita juga melakukan akan dosa dan kesalahan dalam kehidupan kita. Dan karena itu kita hari ini diberikan kesempatan untuk menaikkan doa pengakuan kita. Kita akan berlitani, dan setelah itu kita akan menaikkan doa secara pribadi, dan kita akan menaikkan doa bersama dalam rangkuman yang akan saya bawakan. Ya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami datang mengakui keterbatasan kemampuan kami dalam memahami-Mu, bahkan kadang bertikai menganggap pemahaman kami yang benar dan muncul kesombongan diri kami. Berikanlah kami hikmat. Kami juga berdoa untuk pergumulan pribadi kami. Inilah pengakuan kami ya Tuhan. Tak satu pun yang tersembunyi di hadapan-Mu. Dan bila Engkau Sang Maha Kasih yang memberikan pengampunan kepada kami dan memberikan kehidupan yang baru, sehingga kami dipulihkan oleh Tuhan dan dimampukan untuk bersaksi tentang karya kasih Allah dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus, kami berdoa dan memohon. Amin. Saudaraku, mari kita berdiri. Bagi setiap kita yang mengaku salah dan dosa kita, pada hari ini kita diberikan berita anugerah yang diambil dari Yohanes 15, ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-16 yang demikian bunyinya. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Tuhan telah mengampuni dan mempersatukan kita. Oleh karena itu, marilah kita hidup dalam damai dan pengampunan. Damai Tuhan besertamu.
oleh kasih-Nya kepadaku. Silakan duduk kembali. Saudaraku, di tengah-tengah kita boleh merayakan hari ulang tahun ke-29 GKI Serpong, dan dalam Minggu Trinitas ini, mari kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita menaikkan doa terlebih dahulu. Tuhan yang makasih, betapa kami bersyukur untuk kasih dan penyertaan-Mu kepada kami dalam kehidupan persekutuan kami GKI Serpong. Tuhan menyertai akan pertumbuhan dan perkembangan kami, dan Tuhan senantiasa ada dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Hari ini ketika kami bersama-sama merayakan hari ulang tahun ke-29 GKI Serpong, kami ingin kembali membaca dan merenungkan firman-Mu sebagai penuntun kami, apa yang mesti kami lakukan dalam kehidupan kami, sebagai orang-orang yang Engkau pimpin, bimbing, dan sertai dalam sepanjang kehidupan kami. Kami menyerahkan akan setiap kami menyerahkan pembacaan firman Tuhan, bila Engkau yang menyertai akan hamba-Mu yang akan membacakan firman Tuhan ini. Engkau juga menyertai akan hamba-Mu ini, yang juga akan menguraikannya. Biarlah firman Tuhan nyata dalam setiap apa yang kami baca dan renungkan. Kami menyerahkan diri kami semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus, kami berdoa dan memohon. Amin. Saudaraku, hari ini bacaan kita diambil dari kitab Matius. Matius pasal 28, ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Injil Matius pasal 28, ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang 20. Perikop yang berjudul Perintah untuk Memberitakan Injil. Matius 28 ayatnya yang ke-16 sampai 20, demikian firman Tuhan. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudaraku, demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus, yang berbahagia setiap kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, Saudara, hari ini kita merayakan Minggu Trinitas, dan sekaligus kita merayakan ulang tahun ke-29 GKI Serpong, Gereja Persekutuan kita. Bagaimana kita merayakan ulang tahun ini? Bagaimana kita mengungkapkan betapa kita bersuka cita atas ulang tahun yang Tuhan berikan kepada kita, atas usia yang Tuhan berikan kepada kita. Seorang penulis tentang gaya hidup orang Kristen, Henry C.M. Nouwen, mengingatkan dalam bab kelima buku Pelayan yang Kreatif, ia mengatakan bahwa orang-orang Kristen, orang-orang beriman, mereka mestinya adalah merupakan orang-orang yang merayakan hidup. Apa itu merayakan hidup? Nouwen mengatakan bagi orang Kristen, merayakan hidup bukanlah pesta-pesta yang gembira, menyenangkan, dan meriah.
di mana kita melupakan beban-beban hidup dan membenamkan diri dalam suasana musik, tarian, minuman, gelak tawa, pembicaraan ringan yang menyenangkan. Lalu bagaimana kita merayakan akan hal itu? Sebagai sebuah jemaat kita sudah 29 tahun. Kita sudah melintasi 29 tahun sebagai jemaat yang dewasa. Saat ini kita merayakan akan itu semua. Dan kita akan terus melangkah ke depan dalam kehidupan kita. Bagaimana ketika kita merayakan pada hari ini, juga di tengah-tengah masa pandemi yang masih kita alami dan terjadi dalam kehidupan kita. Sudah bacaan kita hari ini tentang perutusan para murid untuk menjadi saksi. Pergi dan menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Apa yang patut dirayakan oleh para murid? Apa yang patut kita murid-murid saat ini rayakan dalam kehidupan kita? Menjadi orang-orang yang dikasihi, dipelihara, diselamatkan dan disertai. Itulah hidup orang-orang beriman. Dan bukankah itulah yang patut kita rayakan dalam kehidupan kita? Kita bukan sekedar merupakan orang-orang yang diutus ke tengah-tengah dunia untuk memberitakan Injil. Namun dalam perutusan yang kita terima itu, Tuhan juga menjanjikan bahwa kita disertai sepanjang kehidupan kita sampai pada akhirnya. Sampai kepada akhir zaman, maka orang-orang beriman akan disertai dan terus disertai oleh Tuhan. Saudara Gunawan mengingatkan bahwa kita dalam kehidupan kita punya yang namanya masa lalu. Kita juga punya dalam kehidupan yang saat ini kita jalani sebagai masa kini. Dan juga kita punya masa depan dalam kehidupan kita. Kita diajak bahwa di dalam setiap rangkaian kehidupan kita itu, baik di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang itu, kita rangkum semuanya dalam sebuah perayaan. Selaku baik sebagai pribadi maupun sebagai persekutuan, kita tidak luput dari kasih dan kuasa Tuhan. Dia selalu hadir sebagai Bapa yang memelihara kehidupan kita. Dia hadir sebagai anak untuk menyelamatkan kita. Dia menjadi roh yang selalu menyertai dan memberikan keselamatan dalam hidup ini. Allah yang esa itu nyata dalam setiap sisi kehidupan kita. Allah yang esa itu nyata dalam setiap apa yang kita alami dan lakukan dalam kehidupan kita. Jadi perayaan hidup diawali dari kesadaran bahwa kita hidup di masa kini dan pernah punya masa lalu dan kita punya masa depan. Dan dalam setiap masa itu tak pernah sekalipun Tuhan melepaskan penyertaan, keselamatan, dan pimpinan dalam kehidupan kita. Saudaraku, kesadaran inilah yang patut senantiasa kita miliki ketika kita mau merayakan akan kehidupan kita. Ketika kita mau merayakan ulang tahun ke-29 GKI Serpong sebagai sebuah persekutuan. Kita tidak pernah melupakan Tuhan adalah sepanjang sejarah kehidupan kita sebagai umat milik kepunyaannya. Umat yang diutus untuk memberitakan Injil, mewartakan kasih Allah. Namun tak pernah ditinggalkan dan terus-menerus disertai dalam kehidupan kita. Saudaraku, sebagai persekutuan bernama GKI Serpong dalam lintasan sejarah sampai hari ini, dan juga kita yakin ada masa depan yang juga akan terus kita rajut dalam kehidupan kita, kita diajak untuk melihat
Tuhan yang membentuk, mendewasakan, dan merawat kita. Dan hari ini ketika kita bersyukur, kita tahu Dia adalah Tuhan yang tetap menyertai hari ini dan juga yang akan datang dalam hidup ini. Dalam persekutuan dan kesaksian pelayanan yang kita lakukan sebagai umat milik kepunyaan Tuhan. Saudaraku, dalam usia yang ke-29 ini, untuk mensyukurinya, mari kita diajak untuk melihat 3 hal bagaimana kita terus-menerus merayakannya dalam kehidupan kita. Yang pertama, mari kita tetap menjadi umat yang percaya kepada Tuhan. Saudaraku, bukan kita melihat dalam lintasan kehidupan kita, Allah bukan memberi cerita, Allah bukan memberi sesuatu pernyataan saja, tapi bukankah penyertaan, kasih, keselamatan, pimpinan, pertolongan Tuhan adalah kisah nyata dalam kehidupan kita sebagai pribadi dan persekutuan yang bernama GKI Serpong. Kalau itu nyata, bukankah kita perlu tetap percaya dan mempercayakan kehidupan kita kepada Dia yang sudah senantiasa ada dalam setiap masa-masa kehidupan kita. Yang kedua, diingatkan kepada kita, mari kita tetap menjadi orang-orang yang tetap menguatkan dalam keadaan kita. Saudara, kita kesalam Tuhan, dalam keyakinan Tuhan ada dalam setiap peristiwa yang kita alami, dan kita sudah mendapatkan bukti di waktu yang lalu dan pada hari ini. Bukankah kehadiran kita sebagai umat milik kepunyaan Tuhan juga merupakan kehadiran yang memberikan kekuatan, yang memberikan kehidupan, yang memberikan hal yang positif dalam kehidupan kita. Juga ketika di masa-masa pandemi ini, di mana ada banyak kabar yang simpang siur ke sana kemari, yang mengatakan ini dan mengatakan itu. Mari sebagai umat yang disertai oleh Tuhan, dipimpin oleh Tuhan, menerima bukti penyertaan Tuhan, menjadikan kehadiran kita sebagai orang-orang yang tetap dan selalu menguatkan, memberi penghiburan dan kekuatan kepada orang-orang lain dalam kehidupan kita. Kehadiran gereja dan orang beriman mestilah memberikan keteguhan, kekuatan, dorongan, semangat, sehingga di tengah-tengah kesulitan yang ada, orang bisa menemukan akan harapan, akan kehidupan. Orang bisa menemukan Tuhan dalam apa yang kita katakan dan yang kita lakukan dalam hidup ini. Yang ketiga, tetaplah bersaksi. Perintah untuk menjadikan semua bangsa murid adalah kesaksian kita. Kita bersaksi supaya semua bangsa mengenal kasih Allah di dalam Kristus dan mengikutnya dengan pergi, membaptis dan mengajarkan. Mari kita terus bertanya, sudahkah dan adakah kemudian ikut terus-menerus ada dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya dan sebagai persekutuan orang-orang percaya? Juga ketika di masa pandemi ini, apa yang sudah kita lakukan dalam kehidupan kita? Apa kesaksian yang gereja bawa dalam kehidupan kita? Apa yang kita bawa sebagai orang-orang beriman, sebagai kesaksian kita dalam membawa Kristus dalam kehidupan kita di masa pandemi ini? Ketika ada banyak orang yang menderita karena virus itu sendiri atau terkena dampaknya, ada banyak orang yang di PHK, ada saja orang yang mesti dirumahkan,
Ada banyak orang yang berkurang penghasilannya. Ada juga orang-orang yang tidak lagi bisa memenuhi kebutuhan dalam hidupnya. Apa yang sudah kita lakukan, apa yang sedang kita lakukan, dan apa yang akan kita lakukan dalam hidup kita. Cukupkah mengatakan, ya kami doakan, saudaraku, berdoa baik. Mendoakan orang yang menderita itu baik. Tapi kalau kemudian kita mampu untuk memberikan dan mengulurkan tangan kita, memberikan apa yang baik dalam kehidupan kita, kita berikan untuk menjadi bekal bagi yang menderita. Bukankah itu yang juga patut kita lakukan? Dan itu yang menyukakan Tuhan. Itu adalah merupakan kesaksian dan pelayan kita kepada orang-orang lain dalam kehidupan kita. Sudah kita kesam Tuhan, beberapa yang dilakukan oleh jemaat kita di masa pandemi ini. Bantuan sosial yang diberikan kepada mereka yang mengalami kekurangan dalam hidupnya. Kekurangan penghasilan, tak lagi ada penghasilan, dan berbagai macam hal yang lain. Juga saling menolong satu dengan yang lain untuk membeli produk dari saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita sendiri. Merupakan bagian dari sedikit usaha kita yang sudah kita lakukan dalam kebersamaan. Mari kita dukung, mari kita terus lakukan, supaya dengan apa yang kita bisa lakukan, kita mampu meringankan beban dari saudara-saudara kita yang membutuhkan akan sesuap nasi, yang membutuhkan untuk bertahan hidup di tengah-tengah masa yang sulit ini. Saudaraku, mari saling menolong satu dengan yang lain. Bukankah ini merupakan hukum Tuhan yang patut kita lakukan dalam kehidupan kita? Bersaksilah, supaya setiap orang mengenal kasih Tuhan dalam setiap uluran tangan yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Saudaraku, mari kita yang berulang tahun, mari kita yang merayakan dengan selalu memperkenalkan kasih Tuhan dalam kehidupan kita, bahwa Ia senantiasa menyertai. Mari pun kita merupakan orang-orang yang mau bersaksi, berbagi dengan orang-orang lain dalam kehidupan kita. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari kita merayakan penyertaan Tuhan dengan kesadaran bahwa kita adalah orang yang dikasihi dan disertai oleh Tuhan sepanjang kehidupan kita, dan dengannya kita diajak untuk tetap percaya. Mari kita menjadi orang-orang yang tetap menguatkan dalam kehidupan kita. Mari kita menjadi orang-orang yang tetap bersaksi dalam hidup ini, dalam hidup yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Amin. Saudaraku, dalam rangka hari ulang tahun ke-29 GKI Serpong, kita juga akan mendengarkan refleksi yang akan disampaikan oleh rekan-rekan pendeta GKI Serpong. Jemaat GKI Serpong yang berbahagia, dalam perayaan 29 tahun ulang tahun GKI Serpong, biarlah kita boleh terus berjalan bersama dengan Tuhan. Ketika kita merenungkan perjalanan hidup bergereja, ada banyak hal yang terjadi. Salah satunya adalah ketika kita marak menyeragamkan segala sesuatu di tengah-tengah hidup pelayanan kita. Tentunya yang seragam bisa dilihat sebagai sesuatu yang baik.
Akan tetapi jauh lebih baik jikalau kita juga boleh menyeragamkan semangat dan kerinduan untuk mendalami firman Tuhan serta melakukannya bersama-sama. Sehingga kita saling menopang, saling menolong, saling menguatkan, alih-alih mencari kesalahan orang lain dan menjatuhkan teman-teman kita. Mari kita berjalan terus dengan penuh semangat, dengan sukacita kita masuki usia GKI Serpong berikutnya. Selamat ulang tahun. 29 tahun sudah kita melangkah sebagai sebuah jemaat, dan 29 tahun kita bersama-sama diberkati oleh Tuhan. Setiap tahun kita mengalami peningkatan jumlah anggota jemaat. Kita bersyukur untuk hal itu. Tetapi ini juga menjadi sebuah tantangan yang tidak mudah untuk kita hadapi. Semakin kita bertambah, semakin kita rentan bermasalah dengan masyarakat. Sebab itulah di usia yang ke-29 tahun ini semestinya kita semakin dewasa di dalam menyikapi relasi kita dengan lingkungan di sekitar kita. Masih banyak kita jumpai bagaimana kita sebagai gereja menimbulkan ketidaknyamanan di lingkungan Giri Loka, di tempat di mana kita ada. Dan ke depan semestinya ini bisa kita atasi bersama. Kita menjadi dewasa supaya kehadiran kita juga boleh menjadi berkat bagi masyarakat, menimbulkan ketenangan bukan kegaduhan. Bagaimana kita bisa melakukan itu? Tentu perlu dukungan kita semua. Oleh karena itu mari kita melangkah dan kita juga perhatikan langkah kita supaya di jalan yang kita tempuh bersama untuk melayani Tuhan ini, kita pun hadir untuk masyarakat sekitar kita. GKI Serpong dari, oleh, dan untuk Tuhan. 29 tahun sebuah perjalanan bersama-sama, karya Tuhan luar biasa nyata dalam kehidupan kita. Di situasi pandemi COVID-19 saat ini, kita merayakan ulang tahun kita ke-29. Mari tetap kita punya tekad, GKIS, gerak bersama-sama, kasih, K-nya adalah kasih Kristus yang telah menyatukan kita, kasih dengan sesama yang boleh senantiasa nampak dalam kehidupan kita. I-nya iman pada Sang Kepala Gereja yang terus berjalan bersama-sama dengan kita, dan kita akan tunjukkan di dalam S-nya saling sebagai umat Tuhan. Sehingga benarlah firman Tuhan mengatakan, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah engkau melakukan kehendak Tuhan. Demikianlah hukum Kristus itu engkau lakukan. Galatia 6 ayat 2. Selamat ulang tahun jemaatku, keluargaku, GKI Serpong. Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja memberkati setiap kita. Saya dan GKI Serpong seumuran, lahir tahun 1991. Di usia saya ke-29 tahun, saya melakukan satu perubahan besar ketika saya memilih pasangan hidup saya. Dan saya bersyukur di usia 29 tahun juga GKI Serpong memilih satu langkah yang luar biasa, yaitu berani menjajaki dunia digital. Siapa yang menyangka bahwa GKI Serpong sekarang punya kanal YouTube yang sebelum-sebelumnya mungkin tidak terpikirkan oleh kita. Ini adalah salah satu bukti nyata bahwa kita berani untuk melakukan perubahan yang baik, untuk melebarkan pelayanan kita bersama. Dan pastinya di waktu-waktu mendatang kita pun memiliki tantangan yang baru. Siapkah kita? Pasti siap dan harus siap. Kiranya di usia ke-29 GKI Serpong kita makin berani dan makin bersahati untuk menatap dan juga menjalani masa depan yang penuh harapan bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat ulang tahun GKI Serpong, Tuhan Yesus memberkati.
Jemaat diundang berdiri. Marilah kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat mengakui iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silahkan duduk. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Tuhan, kami bersyukur karena di tengah-tengah peringatan ulang tahun ke-29 GKI Serpong, dan kami boleh memperingati Minggu Trinitas. Bersama-sama kami diingatkan oleh Tuhan, supaya kami tetap menjadi saksi-saksi Tuhan dalam kehidupan kami. Saksi-saksi yang terus percaya dalam kehidupan kami. Saksi-saksi yang terus menguatkan dalam kehidupan kami. Saksi yang terus menyatakan akan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah sebagai umat-Mu, ya Tuhan, baik pribadi maupun sebagai persekutuan, ajar kami senantiasa membawa kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Kami hari ini ketika bersama-sama dalam syafaat kami juga yang mendukung doa untuk setiap saudara kami yang dalam keadaan sakit dan dalam masa penyembuhan. Biar Tuhan yang juga senantiasa memberikan kepada mereka kesembuhan. Jamalah akan mereka semua, supaya mereka, ya Tuhan, diberikan kekuatan yang daripada-Mu. Kami juga ingin berdoa untuk setiap kami yang sedang dalam pergumulan-pergumulan kehidupan kami. Biar Engkau yang Maha Kasih juga terus menyertai dan memberkati akan setiap kami, dan mengingatkan kepada kami bahwa kami tidak sendirian. Tuhan Allah Tritunggal senantiasa menyertai kami dalam kehidupan kami, memberkati, menyelamatkan, dan menyertai akan kehidupan kami. Juga ketika kami bergumul, saat kami atau keluarga kami ada yang terkena PHK, atau dirumahkan, atau berkurangnya akan penghasilan kami, biar Engkau, ya Tuhan, yang juga senantiasa berkarya dalam kehidupan kami, mendengarkan setiap permohonan kami, dan meneguhkan dan menguatkan setiap kami. Bersama-sama kami juga mendukung doa untuk para tenaga medis, mereka yang terus berjuang untuk memberikan kekuatan kesehatan, mereka yang terus berjuang untuk menemukan pengobatan yang baik. Biar Engkau yang Maha Kasih yang juga terus memberkati dan menyertai akan setiap usaha-usaha yang dilakukan. Juga untuk usaha pemerintah dalam rangka mengatur akan segala sesuatu di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Biar Tuhan juga memberikan hikmat kepada setiap mereka. Tuhan memberikan kekuatan, memberikan pertolongan, memberikan peneguhan kepada setiap mereka, sehingga pemerintah kami boleh memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami berbangsa dan bernegara. Tuhan juga Engkau yang menyertai untuk jemaat-jemaat Tuhan di mana-mana tempat. Bila Engkau yang Maha Kasih juga terus menyertai dan memberkati, supaya kami tetap teguh dan kuat dalam kehidupan kami, dalam persekutuan kami, dan juga ketika kami boleh membawa segala kebaikan Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami.
Biarlah kami senantiasa memberikan kesaksian akan cinta kasih Tuhan di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini. Kami juga menyerahkan kehidupan kami, pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga. Engkau yang juga senantiasa menyertai dan memberkati setiap kami. Engkau juga menyertaikan persekutuan kami GKI Serpong, supaya di tengah-tengah ulang tahun ini pun, kami senantiasa membawakan kasih Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh doa permohonan kami ini hanya dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus, yang mengajar kami berdoa. Dasar persembahan diambil dari Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, yang terus mengasihi kami sepanjang waktu, kami mengucap syukur atas pimpinan dan penyertaan
yang telah Engkau berikan kepada kami sepanjang minggu yang telah kami lalui, baik dalam setiap usaha maupun pekerjaan kami, baik dalam keluarga maupun masyarakat, demikian juga terhadap pelayanan kami. Saat ini, di tengah ketidakpastian kapankah pandemi COVID akan berakhir, kami telah memberikan persembahan melalui transfer sebagai ungkapan syukur kami atas seluruh berkat anugerah-Mu sepanjang hidup kami, sembari kami tetap percaya bahwa ketika kami memberi dengan kerelaan dan kerendahan hati, sejatinya kami tidak akan pernah berkekurangan. Kami juga berdoa kepada majelis jemaat yang akan mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan, Engkau tanamkan rasa takut akan Engkau, sehingga persembahan ini dapat dikelola seturut dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa dan ungkapan syukur ini. Haleluya. Amin. Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.
Yesus. Waktu bergerak begitu cepat dan tanpa terasa 29 tahun GKI Serpong telah berdiri dan menjalankan pelayanannya untuk wilayah Serpong dan sekitarnya. Banyak hal yang telah dilalui, banyak tantangan yang telah dihadapi, namun luar biasa banyaknya juga yang dapat kita syukuri. Masih dapat menyelenggarakan ibadah keluarga secara online sejak tanggal 22 Maret hingga saat ini. Merayakan hari ulang tahun GKI Serpong di tengah pandemik COVID-19 secara online. Menggalang aksi kesetiakawanan sosial untuk membantu jemaat, simpatisan, dan masyarakat sekitar yang terdampak pandemi adalah hal-hal terindah yang telah kita lakukan dan layak kita syukuri. Merayakan hari ulang tahun ke-29 secara online, tanpa tatap muka secara langsung, tanpa berjabat tangan dan pelukan, memang tidak lazim bila itu dilakukan sebelum adanya COVID-19. Namun kini hal tersebut sudah menjadi normal yang baru. Kita harus tetap menerima dengan ucapan syukur, walaupun saat ini kita merayakannya tanpa jabat tangan. Kita tetap harus mengucap syukur karena pernyataan Tuhan begitu nyata. Akhir kata, atas nama Majelis Jemaat GKI Serpong saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-29 untuk GKI Serpong. Kiranya keberadaannya terus membuat dan membawa damai sejahtera bagi lingkungan Kiriloka, bagi jemaat secara umum, anggota masyarakat, dan keberadaannya pun menjadi saluran berkat bagi sesama dalam setiap kesaksian dan pelayanannya. Saya menutup sambutan ini dengan pantun. Membawa bihun di kereta dorong, bihunnya dimakan rame-rame. Selamat ulang tahun untuk GKI Serpong. Kiranya keberadaannya terus menjadi berkat bagi sesami. Nasi tumpeng terbuat dari beras. Terus semangat menghadapi COVID-19. Tuhan Yesus memberkati. Bersyukur karena Tuhan baik buat hidup kita, juga buat hidup GKI Serpong yang hari ini berulang tahun ke-29. Kok bentuknya kok kayak gunung gitu ya? Gunung itu dipahami tempat tinggal yang kuasa. Jadi dengan tumpeng ini sebenarnya kita mau mengatakan kalau kita bersyukur kepada Tuhan, melalui tumpeng kita jadi ingat apa yang baik Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Terus kok kalau kayak gitu banyak banget lauknya? Iya, lauk tumpeng ini memang sangat banyak beragam. Nah ini nih, ngerti nih aku nih kalau kayak ini nih. Jadi kalau di gereja itu kan ada yang namanya komisi pemuda, komisi remaja, dewasa, lansia, dan lain sebagainya. Nah, lauk ini menggambarkan komisi-komisi itu banyak keragaman itu. Nah, kalau kita makan lauknya aja kan nggak enak, kita maksud cuma makan tempe, ya kan nggak enak, makan telur doang. Yang penting enak kalau makan semuanya kan. Nah itu artinya bahwa di gereja sendiri pun itu harus ada beragaman, harus menerima keberadaan yang pemuda, yang lansia dan lain sebagainya gitu. Nah itu tuh namanya intergenerational
ministry. Intergenerational ministry itu harus menjadi pelayanan gereja di masa sekarang, di masa kini. Ya, tapi maaf ya, ini agak tumpengnya agak pengok-pengok gitu. Ya, itu juga menggambarkan hakikat gereja. Seperti kata lagu, gereja bukanlah gedungnya, tetapi gereja adalah orang-orangnya. Tumpeng itu yang penting bukan sekadar bentuknya, tetapi isinya, rasanya. Siapa yang mau coba? Aku mau. Tetapi sebelum kita makan, kita mesti ingat, kalau dalam Alkitab selalu ada cerita makan bersama itu isinya kegembiraan. Begitu juga hakikat gereja. Gereja yang sehat adalah gereja yang selalu bergembira, bersuka cita. Bukan karena hidupnya sudah baik, tetapi karena Tuhan yang disembahnya baik. Nah, kita berharap supaya GKI Serpong terus bersuka cita, terus bergembira. Kita ucapkan sebelum makan, selamat ulang tahun yuk buat GKI Serpong. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun GKI Serpong. Tuhan memberkati. Yuk kita makan dengan penuh kegembiraan. Selamat makan. Nama saya Hatati, Ibu Hatati Suparno. Nomor anggota 0002. Saya mengucapkan selamat ulang tahun GKI Serpong yang ke-29. Harapan kami semoga para pendeta, majelis, komisi, semua yang terlibat dalam pelayanan lebih aktif lagi. Belum anggota GKI Serpong semakin hari semakin banyak, sehingga kita harus lebih menguatkan lagi, menambah kegiatan-kegiatan kita sehari. Kalau yang sudah tua bisa 100% mengikuti kegiatan. Kami merasakan kebahagiaan dari Tuhan Yesus Kristus di ulang tahun ke-29 ini. Tentu semua berbahagia dengan penuh semangat. Mari kita bekerja sama biar Kami mengucapkan selamat ulang tahun GKI Serpong yang ke-29. Semoga semakin sukses, semakin kompak di dalam pelayanan. Semoga semakin sukses. Terima kasih. Selamat ulang tahun. Terima kasih atas pelayanannya GKI Serpong selama 29 tahun. Selamat ulang tahun yang ke-29 GKI Serpong. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun GKI Serpong. Selamat ulang tahun GKI Serpong yang ke-29. Harapan dari keluarga kami untuk GKI Serpong agar menjadi gereja yang bersaksi dan berdampak positif bagi jemaatnya dan juga masyarakat. Semoga semua umat gereja GKI Serpong semakin bersatu di dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Juga banyak jemaat yang semakin dekat kepada Tuhan dan rindu melayani Tuhan. Dan supaya anak-anak dapat bertumbuh dalam iman dan pelayanan. Dan tumpeng ini sebagai simbol rasa syukur kita atas usia yang baru yang diberikan Tuhan kepada GKI Serpong di tahun ini. Happy birthday GKI Serpong!